akhirnya, pertarungan antara yang terkuat berlanjut juga di manga One Punch Man chapter ke-208 yang baru aja rilis. Di chapter kali ini ada banyak banget kejutan yang pasti bisa bikin kalian melongo. Karena gua aja waktu pertama kali bacanya sampai tertegun coy, gila banget. Jadi seperti biasa dulu, kalau kalian suka sama pembahasan ini, jangan lupa like dan subscribe dulu. Lalu supaya nggak ketinggalan video pembahasan berikutnya, bisa dinyalain notifikasinya. Jadi kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah foto dari Tatsumaki. Kenapa Tatsumaki? Dan apakah ada hubungannya dengan chapter kali ini? Jawabannya, kagak ada coy. Emang random aja ini Murata ngasih cover tiba-tiba ada Tatsumaki. Padahal nggak ada hubungannya juga gitu loh, sama sekali cok. Tapi ya udahlah. Chapter kali ini dibuka Blast, Sonic, dan Flashy Flash terkejut dengan serangan Dimensional Slash milik MT Void. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana pada saat itu, Blast benar-benar mendominasi pertarungan saat melawan MT Void. Bahkan ini sih lebih kayak pembantaian sepihak ya, daripada pertarungan sebenarnya. Yang dimana MT Void itu benar-benar nggak berkutik saat melawan Blast. Oke, kita lanjut. Di sini Sonic kaget dan mengatakan, apa-apaan ini? Sebuah genjutsu? Lalu Flash menjawab, bukan. Desa ini hanya tempat percobaan untuk menciptakan monster seperti itu. Yang simpelnya, Flash itu mengatakan kalau orang-orang di desa ninja itu memang didesain untuk menjadi orang super kuat kayak MT Void. Menurut kalian, apakah ini genjutsu atau memang kenyataan? Setelah melihat hal tersebut, di sini Blast cukup kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena serangan tersebut itu aneh banget. Sampai dia bertanya-tanya loh, apakah memang si MT Void ini udah bener-bener pulih sepenuhnya? Karena ini tuh kuat banget serangannya. Di saat Blast lagi punya banyak banget pertanyaan, di dalam kepala dia, tiba-tiba MT Void berhasil menyerang Blast dari belakang, yang membuat Blast terpental dengan cukup kencang. Dan di sini kita bisa ngeliat kalau penampilan dari MT Void ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena di sini MT Void lebih terlihat kayak dia versi manusianya, dan hampir mirip wujudnya dengan Cosmic Garo. Setelah melihat hal tersebut, sontak ketiga orang ini makin bingung dengan situasinya. Void berkata, aku merasa ada yang tidak sesuai sejak aku menyerap kekuatan avatar itu. Sepertinya, dia adalah ciptaan yang gagal. Avatar yang dimaksud di sini adalah Cosmic Garo. Karena kalau kalian belum tahu, sebelumnya itu MT Void sempat menyerap kekuatan dari Cosmic Garo, yang secara tidak langsung membuat kekuatan Cosmic Garo menghilang juga. Dan menurut Void, Cosmic Garo itu adalah produk gagal yang diciptakan oleh God. Alasannya adalah ketika Garo diberi kekuatan oleh God, secara diam-diam Garo pun ternyata masih memiliki kesadaran yang bisa mengendalikan tubuh dan pikiran dia. Yang bisa dikatakan bahwa ketika itu Garo sama sekali tidak dikendalikan oleh God. Dia memang diberikan kekuatannya, tapi Garo masih memiliki kesadaran yang cukup juga. Dan karena Void telah menyerap kekuatan tersebut, sekarang kekuatan Blast yang dikatakan sebagai kekuatan kegelapan yang merupakan counter alami dari kekuatan God, sekarang malah terlihat sama sekali tidak bekerja pada MT Void. Dia mengatakan, dan di atas semua itu, aku juga teringat kemarahanku terhadapmu. Kehendak God itu membuatku lupa. Gua nggak tahu mereka ada masalah apa, tapi kayaknya di masa lalu itu Blast pernah membuat kesalahan ke MT Void yang benar-benar membuat dia sangat marah. Tapi sekali lagi, kita masih belum diperlihatkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Blast. Lalu setelah itu, dimulailah pertarungan serius di antara mereka berdua. Dimulai dari Blast yang mengeluarkan sejenis black hole itu, dan langsung menyerang MT Void. Begitupun MT Void yang menangkis black hole dari Blast dengan teknik spiraling wind blade. Dan Blast akhirnya menyadari bahwa Void memiliki celah, dan pada akhirnya dia berhasil mendaratkan pukulan yang memakai teleport kepada Void. Ditambahkan tendangan teleport pun berhasil didaratkan dengan sempurna. Blast berkata, jangan meremehkanku, hanya karena kau telah menangani Dimensional Cannon dan Gravity Knuckle-ku. Lalu di sini terlihat bahwa Blast berhasil menyerang MT Void menggunakan combo serangan fisik dan kemampuan gerbang teleportasi yang dia pakai secara sempurna. Jika dia lolos ke dimensi lain, aku tidak akan bisa melacaknya. Aku tidak bisa memberinya kesempatan. Dan ketika Blast akan meninju Void,
Di sini, gua nggak tahu jurus apa yang dia pakai, tapi Void ini membalikkan semua tangan, kaki, dan kepalanya ke belakang. Dan secara mengejutkan, Void berhasil memotong tangan dari Blaze. Dan tentunya, hal ini membuat semuanya kaget. Blaze, Flash, Sonic, dan tentunya kita juga sebagai pembaca ataupun penonton gua ini. Nah, di sini sebenarnya ada satu detail yang gua yakin kalian pasti nggak sadar nih. Kalian lihat panel ini dan ini kan? Sadar gak apa yang janggal? Kalau kalian belum sadar, nanti gua bakalan jelasin deh di akhir video. Lalu Void berkata, kau tidak bisa teleport tanpa mengepalkan tanganmu kan? Taktik putus asamu dengan menggunakan trik sulap yang membosankan untuk menargetkan titik butaku sangat mengecewakan. Pahlawan peringkat nomor 1 kelas S dengan nada sarkas. Dan kini, kau tak bisa menghindari dimensional slash lagi. Saksikanlah kota-kota di seluruh dunia bersama dengan warganya hancur. Sementara kau hanya bisa menyaksikan hal tersebut tanpa mampu melakukan apapun. Ketika MT Void berkata seperti itu, anehnya ketika semua hal tersebut sudah terjadi, bahkan tangan dia sampai terpotong, di sini Blaze malah tersenyum dan berkata, sepertinya kau masih buruk dalam berbohong. Matamu terlihat melirik-lirik. Dengan yakin, Blaze mengatakan, jika kau orang yang sama dengan pertarungan denganku 15 tahun yang lalu, kau akan langsung memenggal kepalaku. Tapi sekarang, kau telah menyerap faktor dari Garo. Cuci otak yang dilakukan oleh God perlahan mulai menghilang. Setelah mendengar hal tersebut dari Blaze, gua nggak tahu kenapa, di sini kelihatannya Void kayak terdiam, tapi terlihat mencurigakan gitu. Tapi tiba-tiba, Blaze menerima serangan sayatan di seluruh tubuh dia. Dan akhirnya, chapter 208 telah berakhir. Wah gila, chapter kali ini banyak banget hal epicnya coy. Menurut gua sih ada banyak banget ya hal-hal menarik dan cukup baru menurut gua. Kayak salah satunya form terbaru dari MT Void, yaitu Cosmic MT Void. Anjir keren banget sih ini, asli. Ini sih kayaknya ya, faktor terbesar dia bisa punya kekuatan ini adalah karena menyerap kekuatan dari Cosmic Garo ya. Karena kan di panel ini pun kelihatan kalau misalnya dia itu mulai merasakan ada hal yang aneh, itu ketika dia menyerap kekuatan dari Cosmic Garo gitu. Tapi mungkin kalian lupa ya, Cosmic Garo yang di sini tuh Cosmic Garo yang belum menggila gitu. Ini tuh Cosmic Garo yang belum punya mode Saitama, terus belum ke Jupiter dan lain sebagainya kan. Soalnya ini tuh Saitama ini ya, apa sih namanya, kayak balik waktu gitu, kembali ke waktu. Kalian pasti, harusnya kalian pun inget sih momen Saitama yang mengembalikan waktu itu. Dan ini hal yang menarik banget sih. Dan di sini MT Void gila banget sih, kuat banget anjing, nggak masuk akal. Kalau misalnya MT Void sekuat ini sih nggak ada pilihan lain ya menurut gua ya, selain dikalahin sama Saitama. Karena di sini Blaze udah bener-bener nggak tahu sih ini Blaze jadi apa gitu. Karena dia bener-bener tangannya buntung satu lah dan lain sebagainya. Ini udah bener-bener bukan ranah dari Blaze sih. Menurut gue sih ini kesalahan dari Blaze juga ya. Awalnya kayak bukan ngeremehin ya, lebih kayak main aman lah gitu, nggak mau menyakiti gitu, kayak nggak mau menyakiti sahabat gitu. Pada akhirnya kan gitu ya. Sekarang MT Void gimana coba? Udah jadi Cosmic MT Void kan, ini udah gila banget sih. Dan sebenarnya ada satu hal ya yang menarik banget, yaitu waktu Garo nih. Ternyata Garo itu waktu dikasih kekuatan oleh God, jadi dia itu kayak nerima kekuatannya, tapi nggak dikendalikan. Jadi ini tuh gila banget sih menurut gua sih. Ini tuh kayak another level menurut gua. Karena kan selama ini kalau misalnya makhluk-makhluk yang diberi kekuatan oleh God, itu biasanya dikendalikan oleh God. Tapi Garo ini sama sekali enggak. Bahkan Cosmic MT Void aja sampai bilang loh, kalau si Garo ini bener-bener apa ya, bener-bener aneh lah gitu, bener-bener gila banget gitu. Bahkan dia kan di sini bilang what a perverse bastard gitu. Jadi kayak ini tuh yang bener-bener bangsat, mana orang sialan banget gitu. Bener-bener gila, hebat banget sih ini Garo sih. Memang tekapnya itu nggak bisa dikalahin oleh God anjir. Dan di sini juga ya, MT Void ternyata punya suatu dendam mungkin ya, kemarahan di masa lalu sama Blaze. Memang sih di beberapa scene kan kita pernah diperlihatkan ya, kalau misalnya Blaze ini kayaknya tahu gitu desa ninja, terus kayak ada kontribusi lah di desa ninja tersebut. Gua nggak tahu apa yang Blaze lakukan, tapi di sini kayaknya MTV itu kesal banget gitu, kayak dendam gitu, kayak ada dendam gitu. Walaupun gua nggak tahu ya, belum dikasih tahu juga.
Nah, ini nih yang paling menarik. Di panel ini, yang tadi gua udah jelasin di awal ya, yang udah gua kasih tahu kalau di sini tuh ada keanehan. Lebih tepatnya tuh kayak seberapa cepatnya mereka bertarung gitu loh. Nah, di sini kan Blaze itu ngelempar kacamata ke Flashy Flash ya. Nah, dilempar nih. Set, ini kan kayak udah mau nyampe tuh. Kayak udah setengah jalan lah. Di sini kan kelihatan ya, udah setengah jalan. Nah, waktu udah setengah jalan, Blaze mulai nyerang kan, pakai Black Hole lah, terus pakai serangan fisik dan lain sebagainya gitu kan. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, lalu di serangan terakhir, ya di serangan terakhir nih yang ini, yang si Empty Void gua nggak tahu pakai apa, tapi dia ngebalikin semuanya, tangannya, kakinya, kepalanya, dan berhasil motong tangan dari Blaze. Nah, di sini kelihatan kan kaget tuh, Blaze kaget, Sonic dan Flashy Flash kaget kan. Nah, di sini nih yang menariknya. Ternyata Flashy Flash itu baru nangkep kacamata dari Blaze. Artinya apa? Artinya adalah selama kacamata itu nyampe ke Flashy Flash, si pertarungannya itu lagi terjadi gitu loh. Dan waktu tangannya Blaze itu udah kepotong, tangan Blaze-nya itu udah kepotong, si kacamatanya baru nyampe. Kemungkinan besar Sonic dan Flashy Flash itu nggak sadar apa yang sudah terjadi gitu loh. Mereka pasti ngelihatnya tuh waktu tangannya Blaze sudah kepotong aja. Sisanya mungkin nggak ngelihat ya, karena saking cepetnya gitu. Lihat deh, ini baru nyampe loh. No, ini tuh baru nyampe. Tuh baru nangkep. Ini Flashy Flash itu baru nangkep kacamatanya dari Blaze. Ini sih menurut gua detail dari Murata ya mungkin ya. Ini kan yang bikin Murata ya. Ini detail dari Murata sih gila banget sih. Dia tuh menjelaskan tanpa pakai kata-kata gitu. Langsung pakai gambar aja lah gitu. Gila, ini keren banget sih. Dan oke, mungkin segitu dulu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.